Assalamualaikum Bu Rosmah. Waalaikumsalam. Umi, maafkan saya, Umi. Maafkan saya, Umi. Udah, nggak usah minta maaf. Semuanya udah terjadi. Tapi tolong ceritakan kejadiannya itu seperti apa. Pak, tolong jelasin sama saya, Pak. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan kenapa anak saya Rehan jadi ikut ditangkap? Saudara Rehan kami tangkap di rumah Ibu Rosmah bersama kedua anaknya dan menantunya yang sedang hamil 6 bulan. Astagfirullahaladzim. Jadi anak dan mantu ibu tuh pemakai narkoba? Iya, Umi. Saya juga baru tahu kali ini. Maafkan saya, Umi. Saya benar-benar nggak tahu masalah ini. Tapi Pak, anak saya Rehan itu bukan pemakai. Dia itu cuma datang berkunjung. Ibu, hasil tes urin sudah keluar. Dan ternyata Riana, Reski, dan Lina memakai narkoba. Sementara Rehan tidak terbukti. Pak, apa bandar narkobanya juga sudah ditangkap? Kalau nggak nanti ada lagi korban-korbannya, Pak. Menurut keterangan Riana dan Lina, bandarnya adalah saudara Jarot, mantan tunangannya saudari Riana. Dari awal memang saya sudah tidak suka sama Jarot. Saya tahu dia bukan laki-laki yang baik. Umi. Rehan. Tante. Aa, alhamdulillah kamu udah dibebasin. Ternyata kamu emang nggak bersalah. Rehan, maafkan Tante. Gara-gara anak Tante kamu jadi ikut terlibat dalam masalah ini. Iya Tante. Gak apa-apa. Selama ini mereka menjadikan saya sapi perah. Mereka semua pengangguran, gak ada yang kerja. Dan sekarang, saya nggak tahu saya harus gimana. Mereka semua berada dalam penjara. Kasihan Bu Rosmah. Gara-gara Jarot, dia mendapat masalah kayak gini. Aku harus ikut cari Jarot sampai ketemu. Tadi pagi Riana baru ketangkep. Sekarang ada orang asing yang kesini. Kayaknya mereka polisi yang menyamar. Aku harus kabur sekarang. Jangan bergerak! Bergerak! Wah, kabur ke sana. Hei, berhenti! Jangan bergerak! Woi! Jangan bergerak! Woi! Ayo kita kejar! Pak. Cari orang yang lari ya, Pak? Iya betul, Bu. Larinya kemana, Bu? Situ, Pak. Makasih, Bu. Ayo. Kita hilang jejak. Kita cari ke sana. Baik, Pak. Baik. Jarot, tunggu. Apaan sih lo? Kasih kita barang ya. Sebagai gantinya, lo boleh deh nyuruh kita apa aja. Asalkan kasih kita barang. Ya, aku mau ngambil barang dulu. Bentar. Jarot, Udah, aku mau pulang. Jarot.
Sorry. Nyari teman kencan gak? Sama gue aja. Gue gak mahal kok. Sama gue juga dong. Lagi butuh duit nih. Sorry, gue bukan lagi nyari teman begituan. Gue lagi nyari Jarod. Ada yang kenal gak? Jarod, lo mau beli barang ya? Sekalian beliin gue juga ya. Gue lagi sokok banget nih. Lo berdua beli barangnya sama Jarod. Kita kayak gini, itu karena Jarod. Awalnya kita dikasih gratis, tapi kesananya kita disuruh jual diri. Ya Allah, Jarod udah ngerusak moral remaja ini. Dia benar-benar jahat. Lo berdua ada yang tahu rumahnya Jarod di mana? Tuh, Jarod lagi jalan ke situ. Ya. Makasih ya. Pak polisi. Mereka kan polisi yang nyari Jarod. Bapak? Ya. Cari Jarod kan? Betul. Iya. Tadi ada yang bilang Jarod lari ke arah sana, Pak. Kamu yakin? Kita cari aja dulu ke sana, Pak. Ayo. Baik. Untungnya barangnya masih ada. Apa-apaan nih? Saudara Jarod, Anda kami tangkap dengan tuduhan pengedar narkoba. Enggak, ini fitnah ini, Pak. Ini apa? Ini barang buktinya. Enggak, bukan punya saya, Pak. Fitnah ini, Pak. Lagi. Lo bertanggung jawabin perbuatan lo. Bapak. Jangan fitnah nih, Pak. Jangan. Saya nggak punya, Pak. Jangan. Iya, Pak. Terima kasih ya atas bantuannya. Alhamdulillah. Yang penting bandara sekarang udah ketangkep, Pak. Iya. Lalu untuk nasib Lina, Riana, sama Reski gimana, Pak? Mereka bisa dimasukin ke panti rehabilitasi. Melihat sekarang kondisinya Lina lagi hamil, mereka itu korban, Pak. Maaf, bukan kami yang menentukan, tapi hakim yang menentukan di saat persidangan nanti. Ya Allah, kasihan sekali Bu Rosma kalau mendengar kabar ini. Tapi mau gimana lagi, mereka harus menjalani semua ini. Kalau saya sekarang ingin bertemu dengan Reski, bisa, Pak? Oh, baik, kalau gitu Derehan duduk di sini dulu sebentar. Terima kasih, Pak. Mau ketemu sama saya? Gua. Lo mau ngapain sih kesini? Mau ngecengin gua karena lo bebas dan gua enggak? Iya. Nggak usah suzon gitu sama gua. Gue cuma pengen ngasih kabar. Polisi udah berhasil nangkap Jarod. Jadi gua terbukti nggak bersalah. Polisi udah percaya kalau gua bukan bandar narkoba. Bukan gua yang nyekokin Riana. Rizky, gue udah maafin lo karena lo udah fitnah gua. Gue cuma minta ke lo jauhin barang haram itu. Udah, Pak. Ya Allah, kuatkanlah hamba dalam menghadapi semua cobaan ini. Bu Rosma, selama ini kita yang mendoakan anak-anak, tapi sekarang saatnya Ibu harus pasrah kepada Allah. Jangan kecil hati ya Bu. Allah pasti akan memberikan jalan keluar yang terbaik buat anak dan mantu Ibu. Iya, Umi. Berdasarkan hasil penyidikan polisi, berikut barang bukti, kami memutuskan Saudari Riana dan Saudara
Reski dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Kemudian saudari Lina, hakim menimbang dan memutuskan kondisi saudari Lina sedang hamil 6 bulan untuk menjalani rehabilitasi narkoba. Sidang dilanjutkan setelah rehabilitasi selesai. Maafin aku, Ma. Ma, maafin Riana, Ma. Riana udah jadi anak durhaka. Ini mungkin teguran untuk Riana, Ma. Maafin Riana, Ma. Berjanjilah, kalian akan bertobat. Tobat yang sebenar-benarnya tobat. Mama akan mengampuni sebesar apapun kesalahan kalian. Tapi dosa-dosa kalian terhadap Allah, kalian harus menanggungnya sendiri. Hanya dengan taubat yang bisa menghapus dosa-dosa kalian. Aku benar-benar minta maaf ya, Maya. Aku janji aku akan bertobat. Dan aku janji juga, Ma, kita akan membahagiakan Mama. Ya, Maya. Pokoknya kami semua nggak mau ngecewain Mama lagi, Ma. Kami mau bahagiain Mama setelah ini. Kami janji. Mama bahagia mendengarnya. Jalanilah hukuman kalian dengan sabar. Insya Allah, kalian akan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Selepas kalian keluar dari penjara. Umi, terima kasih atas segala dukungan Umi. Dan saya mohon, lupakan tentang pertunangan Riana dan juga Rehan. Rehan pantas mendapatkan wanita yang lebih baik dari Riana. Begitu juga Ariana, Bu. Dia pasti akan mendapatkan orang yang lebih baik dari Rehan. Sabar sayang. Ya Allah, lindungilah semua anak-anak hamba ya Allah. Aa, Rehan. Ya, Mi. Ada apa? Enggak ada apa-apa. Umi cuma mau kasih tahu kalau perjodohan kamu sama Riana itu dibatalkan. Alhamdulillah. Yang minta sebetulnya Bu Rosma. Tapi kalau Bu Rosma nggak minta juga, Umi pasti akan batalin. Kamu tuh pantas dapat yang lebih baik dari dia. Ya Umi, sebenarnya Rehan juga nggak mau dijodohin sama Riana. Satu dia pemakai, kecanduan, nggak mau sembuh. Dia ditahan pula sekarang. Rehan, jodoh itu bagaimana kitanya. Ya kalau kita bekas pemakai narkoba, ya jodohnya yang narkoba lagi, begitu. Astagfirullahaladzim, Abah. Nggak boleh ngomong kayak gitu, Bah. Kita nih sebagai orang tua harus mendoakan supaya anak-anak kita dapat jodoh yang baik. Berani ya? Berani ya? Kenapa udah bilang? Kenapa sih malah ke Abah? Hah? Ini yang nasehatin, bukan Abah. Ngapain? Abang mau ngapain? Hah? Abah mau bertanya. Udah lepasin apa sih? Kasar harusnya dapat jodoh kasar juga. Abang nggak ngaca. Mau ngapain? Rehan nggak akan biarin Abah nyiksa Umi depan Rehan. Ya udah ya. Syukurlah Mas Rehan gak jadi bertunangan sama Riana. Mungkin aku sama Mas Rehan tidak akan berjodoh.
Tapi aku juga ingin Mas Rehan mendapatkan jodoh perempuan yang baik, solehah, yang bisa membuat Mas Rehan bahagia.